Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan segera membahasnya bersama Samuel Sekuritas Indonesia. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kami telah terhubung bersama Surya Dharma, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia. Mas Surya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa hari ini IHSG ditutup melemah ke 0,06%. Apa yang terjadi sebenarnya selain misalnya dampak dari kecemasan atau ketidakpercayaan pasar terhadap vaksin COVID-19? Kelihatannya sih hari ini bergeraknya mungkin flat ya. Sempat tertekan juga waktu dari pagi hari. Tapi kemudian siang hari saham-saham perbankan itu kembali naik ya dibandingkan mungkin 2 hari yang lalu kan tertekannya dengan beberapa hari sebelumnya gitu ya. Dalam 2 hari ini kelihatannya saham perbankan ini berbalik menjadi menguat sehingga hari ini dapat dibilang sih bukan pelemahan lah, lebih pada flat ya pergerakannya ya. Dan kita juga lihat hari ini ada terjadi transaksi negosiasi untuk penutupan transaksi dari Permata Bank BNLI. Jadi di situ ada transaksi sebesar sekitar 33,6 triliun ya, dari Bangkok Bank yang membeli dari Astra dan Standard Chartered Bank. Jadi itu juga membuat transaksi hari ini mungkin untuk negosiasinya besar ya hari ini ya. Oke. Tapi overall 2 hari ini sih dapat dibilang asingnya masuk ya hari ini walaupun belum terlalu besar. Tapi kelihatannya masuk, dan kita kan mesti lihat juga bahwa ini ada hari liburan yang cukup panjang ya sampai hari Senin ya. Jadi itu juga membuat market biasanya jauh lebih sepi ya dibandingkan hari-hari biasa gitu. Baik, Mas Surya, kalau dilihat secara analisa teknikalnya sendiri terkait apa yang terjadi selama pekan yang pendek ini, apa yang Anda lihat dari IHSG secara analisa teknikalnya? Karena ini banyak sekali efek corona yang masih terus membayangi. Ya. Karena PSBB itu kan ternyata diperpanjang ya. Jadi tadinya market kan mungkin juga antisipasi bahwa tanggal 22 itu mungkin nggak diperpanjang ya. Minggu depan mungkin udah tidak PSBB, tapi ternyata perkembangan terakhir kan dari gubernur kan menyampaikan bahwa di Jakarta ini kan PSBB teruskan sampai 4 Juni ya. Jadi berarti juga itu memperpanjang work from home yang juga mengganggu sebagian industri juga kan, berarti kan belum bisa bekerja secara normal ya. Jadi itu juga membuat ada tekanan juga. Kemudian juga hari libur yang panjang itu sih kalau saya lihat ya, hari libur yang panjang itu membuat banyak investor itu yang merealisasikan dulu dananya pada waktu 2 hari yang lalu kan. Ya. Karena 2 hari yang lalu itu kan berarti kan dananya masih bisa didapatkan sebelum libur atau hari ini kan. Tapi kalau 2 hari ini mungkin tidak terlalu banyak tekanan karena memang misal pun dijual pun juga dananya kan diterimanya sudah liburan panjang ini kan. Jadi relatif market nggak bergerak banyak lah minggu ini sih ya, seperti dibilang ya. Oke, baik. Kita lihat ada top foreign buy yang memang saat ini banyak dibeli oleh asing begitu. Menariknya MNC, Unilever dan juga Semen Indonesia. 3 sektor ini dan juga emiten ini juga cukup potensial begitu. Bagaimana Anda menilai kinerjanya? Ya kalau MNCN mungkin lebih kepada work from home itu kan juga membantu, mungkin bisa berpotensi juga membantu revenue mereka kan, karena banyak orang yang mungkin jadi sekarang lebih suka menonton TV misalnya kan, atau juga dari media-media lain lah yang selama ini mungkin tidak bisa sesering itu dilakukan kan, karena banyak kegiatan yang dilakukan di luar kan. Kemudian kalau Semen Indonesia, kalau saya lihat sih memang industri semen ini kan sebetulnya masih turun ya. Masih turun dalam arti volume kan penjualan juga dapat dibilang turun. Kemudian juga produsen-produsen itu banyak yang mengurangi kapasitasnya karena permintaan demand yang mungkin turun juga. Nah di satu sisi tahun lalu itu kan mereka ada mengakuisisi Holcim kan pada waktu itu kan. Jadi membuat bebannya pada waktu tahun lalu itu jadi tidak begitu bagus performanya. Jadi dibandingkan dengan tahun ini, jadi kelihatannya sih seperti bagus ya tahun ini ya. Tapi kalau saya lihat sih lebih kepada low base tahun lalu ya, yang membuat jadi dibandingkan dengan tahun ini menjadi lebih bagus gitu. Oke. Terus satu lagi tadi sama apa? Baik. Unilever ya? Ya, Unilever. Unilever berada di posisi kedua dan juga Semen Indonesia yang ada di posisi ketiga. Unilever sih kalau secara konsumer kan dalam kondisi seperti ini kan mestinya orang lebih suka ya
Jadi selain telco mungkin kan consumer ya, termasuk Unilever juga kan. Jadi konsumsi juga banyak konsumsi barang-barang seperti Unilever itu kan diperkirakan kan meningkat kan penjualannya kan pada waktu work from home seperti sekarang kan. Jadi kalau kita lihat juga produk-produk di supermarket bisa kan ramai sekali kan, banyak sekali yang stok-stok barang juga ya. Salah satunya ya yang banyak dibeli oleh orang juga produk-produk Unilever kan. Dan Unilever itu sebetulnya belakangan itu kan sudah tertekan banyak ya di awal tahun ya. Jadi pada waktu belakangan ini rebound cukup tinggi juga ya. Oke, baik. Kalau kita coba untuk menengok sedikit ke sektor properti, ini bagaimana peluangnya? Karena kita lihat bahwa industri properti ini kan juga sangat berhubungan dengan perbankan gitu. Sementara 70% kredit sektor properti ini ada di bank swasta atau finansial juga berdampak. Nah ini bagaimana soal restrukturisasi kredit ini di mata para investor? Ya tentu saja pertumbuhan kredit di KPR itu mungkin juga nggak begitu kuat ya. Bisa melambat juga ya, karena memang dengan kondisi seperti sekarang ini kan kebanyakan mungkin permintaan KPR itu juga mungkin menjadi melambat juga ya. Restrukturisasi itu kan bisa dilakukan dengan berbagai macam kan, bisa periodenya mungkin diperpanjang atau pembayaran bunganya dikurangi atau ditunda misalnya kan. Tapi sebetulnya pemerintah juga memberikan beberapa insentif ya untuk KPR ya rencananya kan. Dari kredit-kredit yang restrukturisasi itu mungkin ada semacam subsidi bunga kan rencananya kan untuk KPR khususnya mungkin di BPTN misalnya kan. Itu juga mungkin bisa membantu perbankan itu sendiri walaupun secara overall memang belum begitu bagus ya. Ya, oke. Lalu bagaimana Anda melihat nanti peluang penguatan IHSG? Karena kan ini tinggal pekan yang sangat pendek, Selasa mungkin seperti apa nanti prediksinya Mas Surya? Untuk kapan? Besok kan udah libur kan sampai hari Selasa kan? Ya. Untuk minggu ini kan mungkin hari ini hari terakhir kan? Untuk pekan depan Mas Surya? Oh pekan depan ya. Pekan depan ya relatif sesudah libur panjang biasanya orang mulai start lagi. Ya kemungkinan sih dengan adanya PSBB yang sampai 4 Juni itu berarti kan hanya tinggal 1 minggu kan dibandingkan dari minggu depan kan. Diharapkan mungkin itu ada harapan juga sebagian ekonomi udah mulai bergerak kembali lah. Yang diharapkan kan seperti itu kan. Walaupun resiko dari COVID-19 ini sebetulnya kan belum hilang kan. Jadi kita mesti mulai mengantisipasi juga dengan adanya COVID-19 yang relatif nggak bisa hilang dalam sekejap. Tapi juga kita mesti mulai juga kalau bisa ya mulai beroperasi kembali kan untuk ekonominya gitu. Ya, baik. Mas Surya terima kasih untuk analisanya dan juga informasinya bersama kami dalam Closing Market.